Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Membaca Quran agar sampai kepada level bersahabat dengan Quran, insyaallah Quran akan memberi syafaat di hari kiamat. Sahabat adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Sahabat adalah orang yang paling duluan kita ingat. Sahabat adalah orang yang tempat kita curhat. Sahabat adalah orang yang kita jadikan tempat untuk meminta tolong. Ini paling tidak. Orang yang bersahabat dengan Quran berarti orang yang dekat banget dengan Quran. Orang yang bersahabat dengan Quran adalah orang yang selalu ingat Quran. Orang yang bersahabat dengan Quran adalah orang yang curhatnya bukan di medsos. Curhatnya bukan kepada tetangga. Curhatnya ke Quran. Orang yang bersahabat dengan Quran, dia minta tolong dengan membaca Al-Quran. Dia minta tolong kepada Allah dengan melalui sarana Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sungguhnya Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Hadis tidak menyebutkan Quran memberi syafaat kepada yang baca, tidak. Walaupun di awal hadis itu disebut iqra'ul Quran, iqra' itu perintahnya, bacalah. Yang menariknya di ujung hadis, Rasul tidak menyebutkan bahwa Quran ini memberi syafaat kepada yang baca, bukan. Tapi Quran memberi syafaat syafi'an li ashabih, ashab. Quran memberi syafaat kepada sahabatnya. Mudah-mudahan aktivitas kita membaca Quran betul-betul melahirkan 4 hal tadi. Kita betul-betul dekat dengan Quran. Kita selalu ingat Quran. Dimanapun kita berada kita ingat Quran. Kita selalu curhat kepada Allah dengan melalui Al-Quran. Kita curhat ke Quran. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan, bahkan dalam Al-Quran, Allah, orang yang membaca Al-Quran pada waktu sahur, itu mereka curhat. Yang keempat, Quran dijadikan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 62 sudah. Saya ingin garis bawahi dulu ayat ke-62 akhir tadi. Afalam takunu taqilun, afalam takunu taqilun. Taqilun dari kata aqala, aqala itu artinya mengikat sehingga dengan kuat. Yang mengikat seseorang sehingga tidak gampang berbuat salah, tidak gampang berbuat yang tidak baik. Itulah ini akal ini. Jadi inilah alasan mengapa Allah bekali manusia dengan akal. Tidak cukup akal, Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Jadi orang yang mempergunakan akalnya, orang yang membaca Al-Quran, insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari 24 kali kata ta'qilun dalam Quran, yang kita artikan kalian mempergunakan akal, kalian berfikir, kalian mempunyai ikatan. Ada 4 kali paling tidak yang menarik. 4 ayat sama bunyinya.
4 ayat sama bunyinya. Ujungnya afala taqilun. 4 ayat ini satu, walad darul akhiratu khairun lillazina yattaqun. Afala taqilun. Saya ingin masukkan pesan ini sedikit. Jadi sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, dimanapun bertemu dengan kata taqilun dalam 24 kali tadi, artinya kalian berakal, kalian mempergunakan akal, kalian berfikir. Silakan terjemahkan itu. Yang paling banyak digunakan yang ketiga ini biasanya, halus ini bahasanya. Taqilun, kalian berfikir. Allah menyebutkan afala taqilun, apakah kalian tidak berfikir? Ini artinya aktivitas berfikir itu dibutuhkan, aktivitas berfikir itu diharuskan supaya kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Ada 4 tadi. Walad darul akhiratu khairun lillazina yattaqun. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak memikirkan, apakah kalian tidak mempergunakan akal? 4 ayat, 4 kali bunyi ayatnya sama. Ini kemudahan lagi. 1 ayat kita hafal berarti sama dengan dapat 4 ayat. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mempergunakan akal, berarti orang tidak akan menyembah setan. Itu kesimpulannya. Kalau orang mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah ini, maka niscaya orang itu akan menyembah Allah. Coba kita lihat. Hari ini tidak aneh lagi kita dengar orang yang mempergunakan akal semaksimal mungkin, mentoknya di mana? Mereka masuk kepada Islam. Mereka teliti sehebat-hebatnya, mereka cari jawaban, ujung-ujung dari pencarian itu kembali, "U'buduni hadza siratal mustaqim." Ujungnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menggunakan akal. Itu sebabnya tadi sampai 24 kali, afala taqilun. Jadi orang yang mempergunakan akal maka tidak akan menjadikan setan sebagai sembahannya. Orang yang mempergunakan akal niscaya akan menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempergunakan akal akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Orang yang mempergunakan akal akan selamat. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena ini sangat penting. Di era yang konon modern ini banyak serangan-serangan yang mengalihkan akal, disibukkan dengan sesuatu sehingga kita susah untuk keluar dari sesuatu itu. Akibatnya nanti akal kita tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan ayat 63. Orang yang tidak mempergunakan akal, orang yang menyembah setan, apa katanya? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat 63. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya dengan ayat ke-63 ini, maka berarti orang yang tidak taqilun, orang yang tidak mempergunakan akalnya, padahal itu karunia terbaik yang Allah berikan kepada manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Bahkan malaikat pun tidak diberi akal oleh Allah, sebagaimana yang diberikan kepada kita. Kalau karunia terbaik itu tidak dipergunakan semaksimal mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi mereka terjebak kepada menyembah setan. Manittakhadha hawahu ilahan. Manittakhadha hawahu ilahan. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa maknanya di sini? Orang yang sudah tidak pakai ini lagi. Apa yang dia mau buat, apa yang dia ingin lakukan, apa yang kepikiran laksanakan. Tidak ada norma. Akibatnya apa?
Hadhihi jahannam, hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam. Allati kuntum tu'adun, yang diancamkan, yang dijanjikan dulu kepada kalian waktu di dunia. Bagi yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggal menerima ini, tinggal menerima nasib. Ayat ini satu menggambarkan orang-orang yang seperti itu, yang kedua kena diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan menambah panjang deretan orang-orang yang menjadikan setan sebagai sembahannya. Akibatnya akan sama. Hadhihi jahannam. Tidak sedikit sekarang serangan juga agar orang tidak meyakini ada hari akhir. Bahkan orang yang bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur, disebut sebagai orang yang pemimpi, disebut sebagai orang-orang yang halu. Nauzubillah min zalik. Dan kita tidak heran, ini akan terus. Ini adalah kaki tangannya syayatin ini. Kaki tangannya syayatin ini. Karena kalau orang mempergunakan akal, mereka tidak akan dapat menangguh. Begini, kalau orang nyari ikan kalau di air jernih susah ditangkap. Bagaimana caranya supaya bisa mudah nangkap ikan? Keruhkan airnya, keruhkan airnya. Maka ada istilah namanya menangguk di air keruh. Ini banyak orang bikin keruh sekarang ini agar gampang ditangguk, agar ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kembali, kita butuh komitmen yang kuat, kita butuh kehati-hatian dalam hidup ini supaya hasanah fid dunya hasanah fil akhirah itu kita dapati. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam, allati yang kuntum kalian tu'adun, dijanjikan kepada kalian, diancamkan kepada kalian waktu di dunia. Alhamdulillah kita masih di dunia, masih ada kesempatan. Yuk kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menempatkan karunia akal ini di tempat yang sebelayaknya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kalau kita baca Quran, kita ketemu seperti ini, ingat, kembali, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah. Jangan sampai termasuk kelompok yang disebutkan ini. Jangan sampai kita berharap jadi hadhihi jahannam. Obsesi kita satu, salamu qawlam min rabbir rahim. Satu ingin saya garis bawahi, minimal setiap orang yang baca Yasin harus dapat itu. Obsesi dalam hidupnya cuma satu, salamu qawlam min rabbir rahim. Kalaupun di dunia ini orang tidak menghargai kita, no problem. Kalaupun di dunia ini kita tidak mendapatkan penghargaan orang, nggak ada masalah. Kita harus sedih kalau seandainya nanti kita menghadap Allah dan kita tertutup ruang kita, tertutup peluang kita untuk mendapatkan qaulam mir rabbir rahim. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Saya rasa bisa dipahami. Minimal, sekali lagi saya ulang, siapapun yang membaca Yasin di kata salamu qaulam min rabbir rahim, mudah-mudahan kami termasuk dalam deretan orang yang mendapatkan ucapan selamat. Yang memberikan ucapan selamat itu adalah Rabbir Rahim, Rabb yang Maha Pengasih. Masya Allah. Jelas, baca Quran mengasah kepekaan kita. Jelas,
Baca Quran memperjelas kembali arah yang mau kita lakukan, arah yang mau kita tempuh dalam hidup ini. Mengingatkan kembali apa tujuan kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya mengapa kita harus baca Quran setiap hari. Hadhihi jahannam allati yang kuntum kalian tu'adun, dijanjikan, diancamkan kepada kalian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ayat ke-64. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Kuntum di ayat 63 sudah ketemu. 2 kali di sini ketemu. Saya yakin insya Allah sebelumnya kita juga sudah pernah ketemu nih kata kuntum. 1. Kuntum itu artinya bentuk lampau. Kalian adalah, kalian menjadi. 1. Berapa kali kata kuntum di dalam Al-Quran? In kuntum shadiqin, ada kuntum. Kalian adalah, kalian menjadi. Nambah lagi kosakata kita. Islauha, masuklah ke dalamnya. Hanya ini kembali ke jahanam. Ha ini kembali ke jahanam. Kata ganti. Islauha, masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata masuk dalam bahasa Arab, yang saya tahu ada 2 kata masuk dalam bahasa Arab. Ada dakhala, ada termasuk ini yaslah, salah, yaslah, sama-sama masuk artinya, tapi beda. Kalau kita lihat dalam Quran, masuk surga, masuk neraka. Coba perhatikan, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan nanti kalau kita baca Quran, bertemu dengan kata masuk surga, masuk neraka. Coba perhatikan beda kalimatnya. Tidak menggunakan dakhala. Dakhala itu masuk sesuatu yang menyenangkan, masuk kepada sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau masuk kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak pakai kata dakhala, tapi kata sola yasla. Coba perhatikan. Tasla naron hamiyah, tasla naro, tasla, dia masuk neraka hamiyah, yang sangat panas. Yaslaunaha, mereka memasukinya. Itu masuk neraka. Sesuatu yang dia sesungguhnya tidak suka masuk itu, melakukan itu. Masuk yang tidak menyenangkan, masuk kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tadi yasla, sola yasla. Masuk sesuatu yang menyenangkan namanya dakhala. Nah, saya ingin ajak, coba perhatikan supaya nanti kita lebih teliti dalam baca Quran. Kalau bertemu dengan kata masuk surga, masuk neraka, coba perhatikan kalimatnya, bahasa yang dipakai. Tidak akan pernah kita temukan dalam Quran ini misalnya dakhalan nar, nauzubillahi min zalik. Karena itu bertentangan. Nar itu panas, nar itu neraka. Tidak ada orang yang ikhlas masuk neraka. Maka kembali bahwa dalam tadabbur itu tidak bisa tidak, pasti kita harus bersentuhan dengan bahasa. Karena bahasa itu entry pointnya, bahasa itu pintu masuk kita, supaya kita dapat memahami, mengerti, dapat memahami, kemudian penghayatan. Paling tidak ada 3 itu baru sampai kepada tadabbur. Mengerti, memahami, menghayati.
Tadabur itu di wilayah penghayatan. Tidak mungkin orang bisa menghayati kalau nggak ngerti. Tidak mungkin orang bisa menghayati kalau nggak memahami. Faham lebih tinggi dari ngerti. Nah, alat yang untuk membuat kita mengerti itu salah satu diantaranya adalah dengan pendekatan bahasa. 6.000 ayat ini yang kita baca setiap hari, kalau dengan asumsi kemarin bahwa setiap hari kita baca Quran, maka minimal kita harus dapat kata baru dalam membaca itu. Kalau kita memakai target ini, maka insya Allah sekian tahun kita baca Quran, sudah sekian ribu vocab bahasa Arab yang kita punya, bahasa Al-Quran yang kita punya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Yuk, tancapkan pikiran dalam hati kita, tancapkan niat dalam pikiran dan hati kita. Mulai dari sekarang, setiap kali kita membaca Quran, coba fahami kata. Satu kata, apa nih hari ini, apa nih kata yang baru? Oh ini alhamdulillah, hafal. Besok ketemu lagi, oh ini yang kemarin ini, apalagi yang baru. Terus diaplikasikan, sehingga tidak sulit. Karena bahasa itu persoalannya adalah praktis. Belum ada sejarah mencatat orang jago berbahasa, bahasa apapun itu, tidak pakai dipraktekkan, nggak ada. Bahasa bukan sesuatu yang sifatnya dihafal, tapi diaplikasikan, dipraktekkan. Kita orang Indonesia tinggal di Amerika 3 tahun saja, insya Allah pulang lancar bahasa Inggris. Anak saya baru 1 tahun di Bandung udah lancar bahasa Sunda. Masalahnya yang didengar setiap hari. Nah, kita puluhan tahun dengar bahasa Arab, puluhan tahun baca Quran berbahasa Arab. Ada yang lucu kan? Yang paling bermanfaat itu kalau kita mentertawakan diri sendiri. Lucu. Yuk, mulai dari sekarang tanamkan dalam pikiran dan hati kita, mulai dari sekarang saya ingin merombak cara baca Quran saya. Setiap hari, pahala saya sudah sebutkan berkali-kali, pahala urusan kita dengan Allah. Tugas kita cuma satu, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak usah diutak-atik, pasti dapat pahala. Yang jadi soal sekarang adalah pahala dalam bentuk yang real. Apa pahala dalam bentuk yang real tadi? Ada penambahan kosakata, ada penambahan bahasa, ada penambahan ilmu, penambahan kesadaran. Saya kembali. Islauha. Masuklah kalian ke dalamnya. Nya ini kembali ke Jahannam. Kita save dulu. Sampai di sini saya berharap mudah-mudahan kita dapat bedakan tadi. Dalam bahasa Arab, masuk itu ada 2. Masuk ke tempat yang menyenangkan menggunakan kata dakhala. Masuk ke tempat yang tidak menyenangkan, yang kita tidak suka, namanya shola yasla. Yang paling mudah kita ingat dalam surah juz 30. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka hamiyah yang sangat panas. Di sini islauha. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam itu. Al-yauma pada hari ini bima kuntum takfurun. Bima kuntum takfurun. Bima terhadap apa-apa yang kuntum kalian takfurun. Kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Kufur. Ingkar. Tidak percaya. Bima kuntum takfurun. Terhadap apa-apa yang dulu kalian tidak percaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai tadaburnya baca Yasin ini, maka insya Allah akan terkoreksi cara baca.
otomatis akan mengoreksi cara baca kita. Apa cara baca yang saya maksud tadi? Maaf, walaupun dibolehkan, karena cara baca itu ada beberapa cara baca. Ada baca yang sangat cepat, itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang murojaah. Ada baca yang kedua, murotal. Ada baca yang sangat lambat lagi, yang kita saksikan setiap kali kita dengar orang baca Yasin, itu selalu dalam mengejar, ingin cepat selesai, ingin cepat selesai. Ini barangkali yang perlu dibereskan ini, karena orientasinya bukan apa ilmu yang dia dapat dari situ. Orientasinya adalah selesai baca Yasin. Ini urusan soal selesai inilah yang banyak membuat kendala dalam masyarakat kita di umat Islam. Salat juga begitu. Orang melaksanakan salat ingin cepat selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Orang yang orientasinya ingin dapat sesuatu dari salat, dia tidak, ya saya yakin, insya Allah dia tidak akan bercepat-cepat dalam salat, karena dia ingin mendapatkan sesuatu dalam salat itu. Orang yang mengharapkan dapat sesuatu dari zikir, maka insya Allah dia tidak akan bercepat-cepat dalam zikirnya. Berkali-kali saya sebutkan, maaf, saya bukan mau menyalahkan, tidak, saya tidak mau itu. Saya ingin memperbaiki sesuatu yang sudah baik, ingin memberikan nilai lebih baik saja. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud, subhanallah, 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 subhanallah. Ada penghayatan, ada penghayatan. Tidak ada kenikmatan apapun yang kita lakukan jika tidak dengan penghayatan. Orang tadabbur itu orientasinya nikmat, sehingga nanti apapun yang dilakukan dia berorientasi kepada nikmat itu. Nikmat, nikmat, salat nikmat, zikir nikmat, baca Quran nikmat, doa nikmat. A'lamu biha man ghassa biha. Orang yang paling tahu kelezatan sesuatu adalah orang yang sudah menelannya. Jadi kalau kita ingin tahu lezatnya tadabbur, mau tidak mau kita harus telan tadabbur ini. Ini satu nikmat yang kita tidak bisa transfer ke orang. Ini satu kebahagiaan yang tidak kita bisa transfer ke orang, kecuali ngajak orang. Begini, di awal-awal dulu mungkin saya sudah pernah sampaikan, kalau kita ingin menceritakan bagaimana nikmatnya duren, ribet kalau kita pakai bahasa penjelasan. Kita ingin menjelaskan sedemikian jelasnya tentang nikmatnya duren kepada orang yang belum makan duren, sia-sia kita jelasinnya, karena nggak akan nyampe. Cara yang paling mudah adalah ajak orang itu makan duren. Demikian juga dengan tadabbur Al-Quran. Karena kalau untuk terus kita menjelaskan tadi, seakan-akan nanti ada semacam unsur riya, ada unsur riya. Seakan-akan ada unsur riya kita menyampaikan ke orang seperti ini, menyampaikan seperti ini. Makanya tadi saya mengajak, yuk ibarat ini duren, yuk kita makan duren supaya kita bisa merasakan nikmatnya duren. Yuk kita tadabbur supaya kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya tadabbur. Saya ulang. Islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Nyanya ini kata ganti dari Jahannam. Jahannam itu di ayat ke 63. Islauha, prinsipnya jangan diteruskan dulu baca Qur'annya kalau kita belum tahu haknya ini kembali kemana. Karena kalau kita teruskan, paksakan terus, sementara kita belum tahu itu apa,
lama-kelamaan kita tambah blank, tambah blank, tambah blank. Orang kalau sudah blank baca Qur'annya, maka akan buru-buru ketemu dengan kata Sadaqallahul Azim. Itu dia. Tapi kalau orang yang sudah menikmati, Masya Allah, tidak ada orang yang mau sebentar dengan orang yang kita cintai, kan? Jadi yang harus kita lakukan, hal logis yang harus kita lakukan adalah cintailah Quran, teruslah berupaya untuk mencintai Quran, teruslah berupaya untuk mentadaburi Quran. Mudah-mudahan kita sampai kepada tadi, cinta Quran. Dan itu bukan lip service. Itu bukan lip service. Islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Al-yauma, pada hari ini. Ini al-yaumanya kita lihat lagi. Sama ketika Allah menyebutkan tentang jannah, Allah juga menyebutkan kata al-yauma. Ini untuk mempertegas kembali orang-orang yang meragukan akan adanya surga dan neraka. Al-yaum pakai alif lam itu berarti sudah jelas, sudah tertentu. Sehingga bagi kita yang memahami ini, bagi kita yang mengimani ini, tambah jelas oleh kita. Oh iya, ujung perjalanan kita dari Allah kembali kepada Allah itu nanti kembalinya ke dua tempat. Jannah, nar. Jannah 55, Jahannam 62, 63. Islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Al-yauma, pada hari ini. Bima kuntum takfurun, terhadap apa-apa yang kuntum, kalian. Takfurun, kalian kufur, kalian ingkar, kalian tidak percaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi dari ayat 63. Hazihi jahannam, inilah neraka jahannam, allati yang kuntum, kalian, tu'adun, dijanjikan kepada kalian, tu'adun, diancamkan kepada kalian. Ada kata jahannam. Sementara ayat 64-nya islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Nah, dalam bahasa secara umum, kecuali yang taksis, kecuali yang khusus, ada yang disebutkan kata ganti baru kemudian bendanya, itu khusus. Tapi secara umum sebutkan dulu bendanya baru kemudian kata ganti. Jahannam adalah kata benda, ha adalah kata ganti dari jahannam itu. Yang sifatnya khusus, kata ganti dulu baru benda. Satu contoh, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Kata ganti dulu baru disebut Allah. Kata ganti baru Allah. Itu tersendiri bahasannya. Tapi secara umum dalam bahasa, sebutkan bendanya, disebut bendanya dulu, baru kemudian ada kata ganti. Bendanya apa tadi di ayat 63? Jahannam. Kata gantinya ha di ayat 64-nya. Ini bagi kita sudah akrab dengan kalimat ini sebenarnya. Contoh, kalau doa ampunan orang yang ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hu laki, dia laki-laki, ha dia perempuan. Berarti jahannam secara bahasa dikelompokkan kepada perempuan.
Kata-kata Jahannam secara bahasa dikelompokkan kepada perempuan. Dari mana kita tahu kata gantinya ha, bukan hu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka Jahannam yang diancamkan, yang dijanjikan kepada kalian waktu di dunia. Sekarang islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Al-yauma, pada hari ini, bima kuntum takfurun, karena dulu kalian tidak percaya, karena dulu kalian ingkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penuhi pikiran dan hati kita dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah. Jangan sampai kami termasuk apa yang disebutkan oleh 63-64 ini. Kembali lagi tadi, obsesi kita hanya satu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ucapan selamat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian saya yakin kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menikmati, merasakan kenikmatan ketika kita membaca Al-Quran. Ikuti terus tadabbur surat Yasin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.